Halo guys, pernah gak kalian mau host sebuah web tetapi kebingungan karena banyaknya jenis web hosting yang tersedia? Atau bahkan kalian tidak tahu sama sekali apa itu web hosting? Oleh sebab itu, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih web hosting itu beserta jenis-jenisnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randi Heksadisianto dengan NIM 181401002 dan merupakan mahasiswa S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Apa itu layanan web hosting? Web hosting pada dasarnya adalah layanan penyewaan server untuk menyimpan data sebuah situs agar situs atau web tersebut dapat diakses dan ditampilkan kepada pengguna melalui internet. Jadi, jika kita analogikan dengan sebuah rumah, maka situs web merupakan rumah itu sendiri yang menempati sebuah tanah yang dianalogikan dengan hosting web. Dan yang pastinya, agar situs web atau rumah ini dapat diakses, harus memiliki tanda pengenal atau yang kita kenal dengan alamat, yang dianalogikan dengan nama domain. Dan setelah memiliki tanda pengenal, pastinya harus memiliki akses dong, agar bisa ke rumah ini, yang disebut dengan internet atau merupakan jalan untuk menuju ke rumah ini. Web hosting itu sendiri dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu shared hosting, yang kedua itu cloud hosting, yang ketiga itu VPS atau virtual private server hosting, dan yang terakhir itu dedicated server hosting. Shared hosting. Jadi, shared hosting adalah jenis layanan web hosting yang paling banyak digunakan karena harganya yang murah dan mudah digunakan. Biasanya layanan web hosting ini sering digunakan untuk blog dan website sederhana. Jadi ciri utama dari shared hosting ini adalah di mana sebuah tanah ditempati oleh dua atau lebih rumah, yang berarti sebuah server fisik atau hosting ditempati oleh beberapa situs. Oleh sebab itu biayanya relatif murah dan performanya itu menengah karena situs kita juga bergantung kepada situs lain yang berada pada server yang sama. Sebagai contoh, misalnya situs lain memiliki traffic atau arus yang cukup tinggi sehingga dapat mengganggu kecepatan akses ke situs kita, seperti itu. Jika dilihat dari segi pengetahuan teknis, yang dibutuhkan itu sangat sedikit karena untuk set hosting yang mengelola merupakan penyedia hosting itu sendiri. Dan oleh sebab itu, server control yang diberikan itu sedikit karena pengaturan semua diatur oleh penyedia web hosting sehingga kita tidak memiliki privilege atau akses untuk mengatur pengaturan server. Jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan set hosting, kelebihannya yaitu murah karena banyak situs atau pengguna menggunakan satu server, kemudian mudah digunakan, lalu maintenance dan administrasi server dilakukan oleh penyedia web hosting. Control panel yang mudah digunakan, jadi kalau kita misalnya mau host WordPress dan sebagainya, mereka sudah menyediakan sejenis widget atau step by step proses untuk setup sehingga memudahkan kita sebagai pengguna untuk melakukan konfigurasi awal pada website kita. Lalu server ini juga sudah pre-configured, dalam artian server ini sudah di-configure atau diberikan setting untuk menghasilkan performa yang maksimal. Akan tetapi kekurangan pada hosting ini yaitu kebebasan konfigurasi server yang sedikit atau bahkan tidak ada. Jadi jika pengguna membutuhkan konfigurasi server yang agak tinggi, maka jenis hosting ini tidak cocok.
Lalu kekurangan yang kedua itu kinerja situs dapat diganggu oleh traffic tinggi atau arus yang tinggi pada website pengguna lain karena semua website atau situs yang berada pada server yang sama berbagi sumber daya, processing, memori, dan sebagainya tanpa batasan sehingga ada kemungkinan website lain menguasai lebih banyak atau kita yang menguasai lebih banyak. Akan tetapi biasanya hal ini akan dipantau oleh penyedia web hosting sehingga bagi yang menggunakan terlalu banyak ataupun tidak wajar akan ditegur atau diberi peringatan oleh pihak yang bersangkutan, penyedia web hosting begitu. Lalu yang kedua ini adalah VPS hosting. VPS hosting sebenarnya mirip dengan shared hosting. Hanya saja pada hosting ini penyedia web hosting sudah mengalokasikan bagian untuk setiap website di server. Oleh sebab itu, jenis layanan web hosting ini cocok untuk website bisnis yang trafficnya tinggi. Yang tadi itu shared hosting kan resource-nya itu dibagi semua dan tidak ada batasan. Sedangkan di VPS hosting ini sama. Jadi beberapa situs menempati sebuah server yang sama. Hanya saja pada jenis hosting ini sang penyedia hosting sudah istilahnya menyekat atau membuat partisi untuk setiap situs sehingga tidak ada kemungkinan di mana situs yang satu dapat mengambil resource terlalu banyak sehingga mengganggu situs yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu biayanya pasti lebih mahal dibandingkan yang set hosting dan performa yang pasti lebih tinggi karena sudah dialokasikan terkhusus untuk situs ini sendiri. Akan tetapi pengetahuan teknis dan server control yang dibutuhkan tinggi. Jadi bagi developer yang memiliki pengetahuan teknis dan membutuhkan konfigurasi yang dapat diatur semaksimal mungkin, dapat menggunakan jenis hosting ini. Jika dilihat dari kelebihannya, hosting ini memberikan akses root ke server sehingga sang penyewa, orang yang menyewa hosting ini dapat mengakses root dari server ini dan melakukan setup sesuai keinginan yang dia mau. Lalu space server yang dedicated sehingga tidak bercampur aduk dengan server yang lain. Lalu server ini juga dapat dikelola sendiri. Dan karena sumber daya server sudah dialokasikan ke situs masing-masing, maka peningkatan traffic di website lain tidak akan berdampak ke performa situs kita sendiri. Dan hosting ini menawarkan scalability yang mudah, yang berarti jika suatu saat kita ingin mengembangkan website kita menjadi lebih besar, maka hosting ini tidak menjadi kendala. Lalu, jika kita lihat dari kekurangan jenis hosting ini, karena pengetahuan teknis yang dibutuhkan tinggi, maka yang menyewa jenis hosting ini harus menguasai pengetahuan teknis tentang manajemen server agar dapat menggunakan jenis hosting ini. Dan yang pastinya jenis hosting ini lebih mahal jika dibandingkan dengan shared hosting. Lalu kita lanjut yang ketiga, cloud hosting. Cloud hosting merupakan jenis layanan web hosting yang paling disukai karena memiliki jaminan tidak ada downtime. Hal ini memungkinkan karena file website direplikasi ke beberapa server. Jadi pada dasarnya cara kerjanya itu file kita akan dia sebar ke beberapa server. Jadi ketika salah satu server down atau rusak, maka para pengguna yang mengakses situs tersebut dapat dialihkan ke server lain yang masih up atau masih berfungsi semestinya karena file kita sudah tersebar ke beberapa server. Jika kita tinjau dari biaya yang dibutuhkan, mirip dengan VPS hosting, lalu performa yang diberikan itu maksimal. Kenapa? Karena jenis ini memberikan jaminan tidak ada downtime sehingga
tidak ada istilah website down karena hal itu tidak memungkinkan. Selain itu juga tidak ada kemungkinan di mana website lain dapat mengambil sumber daya yang berlebihan sehingga mengganggu situs kita. Selain itu, pengetahuan teknis yang dibutuhkan juga lumayan kecil dan server control yang diberikan tingkatannya itu menengah. Kelebihan dari hosting ini, jika server error maka tidak akan berpengaruh ke situs. Oleh sebab itu, tidak ada downtime. Dan jenis hosting ini lebih scalable lagi jika dibandingkan dengan VPS karena data situs kita sudah dibagi ke beberapa server. Dan untuk jenis hosting ini, kita bisa mengalokasi resource sesuai permintaan kita ke admin hosting jenis ini. Lalu kita juga membayar sesuai dengan yang kita gunakan. Akan tetapi kekurangannya itu akses root tidak selalu tersedia. Alasannya karena data kita kan tersebar ke beberapa server sehingga tidak ada server pasti yang didedikasikan hanya untuk situs kita. Sehingga ada kemungkinan akses root tidak diberikan karena tidak tahu server mana yang diberi akses. Lalu, selain itu biayanya juga sulit diperkirakan karena tergantung dengan penggunaan situs terhadap sumber daya server. Lalu jenis yang terakhir itu dedicated hosting. Jenis hosting ini menyediakan layanan di mana Anda memiliki server fisik yang secara khusus didedikasikan hanya untuk situs Anda. Oleh karena itu penggunaannya sangat fleksibel. Jadi, istilahnya kalau kita analogikan dengan rumah, satu tanah ini hanya untuk satu rumah itu sendiri. Oleh sebab itu, biaya yang diperlukan itu sangat mahal dan performa itu juga tinggi, akan tetapi tidak full. Kenapa? Karena tidak ada jaminan, tidak ada downtime seperti yang cloud hosting tadi. Karena jenis hosting ini kan data situsnya tetap di satu server, tidak tersebar ke beberapa server. Selain itu, pengetahuan teknis yang diperlukan juga sangat tinggi dan server control yang diberikan juga sangat tinggi. Jadi istilahnya kalau yang tadi itu rumahnya sudah ada, tinggal kita huni, yang ini itu perlu kita bangun lagi semua rumah-rumahnya beserta isi rumahnya. Jika kita tinjau dari kelebihannya, maka kita mendapatkan akses root ke server karena server ini didedikasikan untuk situs kita sehingga kita memiliki akses untuk hanya server yang kita sewa. Selain itu keamanannya juga pasti sudah terjamin dan kita diberikan kontrol penuh terhadap konfigurasi server. Jadi jika kita analogikan dengan rumah tadi, bisa saja kita bangun rumah itu beberapa tingkat atau rumah yang memiliki basement dan sebagainya. Selain itu, kelebihan yang ditawarkan itu juga keandalan yang tinggi atau tidak perlu berbagi resource sumber daya server dengan pengguna lain sehingga kita tidak usah takut performa situs kita dapat diganggu oleh arus situs lain. Akan tetapi, kekurangan dari jenis hosting ini yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentang manajemen server karena sudah tidak di setup oleh sang penyedia hosting sehingga kita harus menguasai pengetahuan itu untuk memanajemen sendiri server kita. Selain itu, jenis hosting ini juga sangat mahal karena server ini hanya didedikasikan untuk situs kita. Lalu, selain web hosting, Anda juga perlu membeli domain. Masih ingat nggak, domain itu kan berupa alamat dari rumah atau situs kita. Kalau kita sudah web hosting, kita sudah tempatkan rumah kita di tanah tersebut, akan tetapi kita belum membeli atau memiliki domain, maka sama dengan rumah yang sudah dibangun, akan tetapi belum memiliki alamat, sehingga tidak berarti karena belum bisa diakses. Web hosting merupakan space server untuk menampung data website, sedangkan domain merupakan alamat situs Anda. Contoh domain bisa jadi google.com, yahoo.com, ataupun
domain yang nanti kita buat sendiri. Pada umumnya, domain tidak tergabung dalam web hosting, sehingga harus dibeli secara terpisah. Anda juga perlu membayar domain setiap tahun untuk mengamankan kepemilikan nama domain. Jadi biasanya kalau domain yang terkenal itu ditawarkan dengan harga yang relatif mahal atau lebih tinggi karena banyak pengguna yang memiliki minat pada nama domain tersebut. Oleh sebab itu, jika kita sudah mendapatkan domain dan masih kita pakai, maka kita harus menjaga domain itu eh, untuk mengamankan kepemilikannya dengan cara membayar setiap tahunnya. Dan jika sebelumnya Anda sudah memiliki domain, maka domain tersebut ditransfer ke penyedia hosting saat ini sehingga Anda tidak perlu membeli domain baru. Jadi misalnya Anda sudah punya suatu domain, tetapi Anda baru membuat web hosting yang baru sehingga web hosting yang ini belum ada domain. Jika seperti itu, Anda tidak diharuskan untuk membeli nama domain baru jika Anda ingin menggunakan web hostingnya ini dengan nama domain Anda yang sebelumnya. Anda hanya perlu mentransfer nama domain Anda ke penyedia hosting saat ini sehingga mereka terhubung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Eh, Jika ada kekurangan, boleh diberi kritik dan saran. Terima kasih.